Ini adalah planet Bumi, planet yang kita tinggali selama ini. Jika dilihat dari luar angkasa, air menjadi komponen paling dominan yang menghiasi planet kita ini. Sekitar 71% permukaan bumi merupakan air dan 29% sisanya adalah daratan. Sebelum kita memahami lebih lanjut tentang siklus hidrologi, mari kita pelajari terlebih dahulu tentang komposisi air di planet bumi. Secara keseluruhan, air di bumi terdiri dari 96,5% air laut dan 3,5% air tawar. Dari 3,5% air tawar tersebut, 68%-nya terdapat di gletser dan es, 30,1%-nya terdapat di dalam tanah, dan 1,2% sisanya tersedia sebagai air tawar permukaan. Apakah kalian tahu bahwa air adalah salah satu unsur paling penting bagi kehidupan kita di planet ini? Air membentuk siklus hidrologi yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup kita dan lingkungan di sekitar kita. Mari kita mengenal lebih dalam mengenai siklus ini dan betapa pentingnya air bagi kehidupan manusia. Pertama-tama, apa itu siklus hidrologi? Siklus hidrologi adalah perjalanan air di planet bumi yang terus berputar dari suatu tempat ke tempat yang lain. Proses ini dimulai dengan penguapan air dari permukaan laut, sungai, maupun danau. Uap air tersebut kemudian mengalami kondensasi di ketinggian tertentu dan membentuk awan. Setelah itu, awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi yang dapat berbentuk hujan, salju, dan embun. Air yang jatuh ke bumi akan meresap ke dalam tanah, mengalir ke sungai dan lautan, dan pada tempat tertentu akan membentuk gletser. Proses ini akan terus berulang seakan tidak akan pernah berhenti. Ada fakta unik tentang siklus hidrologi yang mungkin belum kalian ketahui. Tahukah kalian bahwa air yang ada di bumi saat ini adalah air yang sama dengan air yang ada di bumi jutaan tahun yang lalu? Hal ini bisa terjadi karena siklus hidrologi memungkinkan air untuk terus berputar dan tidak pernah habis. Mungkin kamu harus belajar dari air. Definisi dari ahlinya urusan sirkulasi cinta, karena memang dia selalu bisa membuat cintanya terus berputar dan tidak pernah habis. Gak seperti kamu, yang mudah bosan lalu meninggalkan. Siklus hidrologi juga menjadi peranan penting bagi terjadinya keseimbangan ekosistem di bumi kita ini. Air yang meresap ke dalam tanah cepat mengalir ke sumber air yang membantu menjaga ketersediaan air untuk tumbuhan dan hewan. Sungai dan danau yang terus mengalir juga membantu membawa nutrisi ke lautan. Hal tersebut akan membantu keberlangsungan kehidupan di laut. Namun, siklus hidrologi juga dapat terganggu oleh aktivitas manusia. Dengan adanya pengambilan air yang berlebihan, polusi, dan perubahan iklim akan membawa dampak negatif pada ketersediaan air dan keberlangsungan kehidupan di bumi. Oleh karena itu, kita perlu belajar untuk menjaga siklus hidrologi. Kita bisa melakukan hal-hal sederhana seperti menghemat penggunaan air, tidak membuang sampah di sungai ataupun laut, dan mendukung program penghijauan. Jika kita teliti, ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari siklus hidrologi untuk pembentukan karakter kita.
Yang pertama, siklus hidrologi mengajarkan kita untuk selalu berputar dan terus bergerak menuju tujuan kita. Seperti air yang terus mengalir dan mencari jalannya, kita juga harus terus bergerak dan mencari jalan untuk mencapai tujuan kita. Kedua, siklus hidrologi juga mengajarkan kita tentang keseimbangan dan kerjasama. Seperti air yang terus mengalir dan membantu menjaga keberlangsungan ekosistem di bumi, kita juga harus belajar untuk bekerja sama dan menjaga keseimbangan di dalam masyarakat dan lingkungan kita. Terakhir, siklus hidrologi mengajarkan kita untuk menghargai keberadaan kita di bumi dan menjaganya. Seperti air yang sangat penting bagi kehidupan kita juga harus menghargai dan menjaga keberadaan kita di bumi dengan melakukan tindakan positif dan bertanggung jawab. Sekian pembahasan tentang siklus hidrologi dan betapa pentingnya air bagi kehidupan kita. Mari kita belajar untuk menjaga siklus hidrologi dan keberlangsungan hidup di bumi agar kita dapat hidup dengan seimbang dan harmonis di planet ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa dalam video edukasi selanjutnya.